Selanjutnya kita membahas etika dan tanggung jawab dalam copywriting digital. Copywriting yang baik tidak hanya bertujuan untuk meyakinkan, tetapi juga untuk menyampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Hindari penggunaan klaim berlebihan yang tidak dapat dibuktikan. Dalam jangka panjang, kepercayaan audiens jauh lebih bernilai dibandingkan hasil instan. Copywriter juga perlu memperhatikan privasi audiens, terutama dalam pengelolaan data pada email marketing dan iklan digital. Bahasa yang digunakan harus menghormati audiens dan tidak memanfaatkan ketakutan atau manipulasi secara berlebihan. Pembelajaran utama dari bagian ini adalah bahwa copywriting digital yang beretika akan membangun reputasi brand yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita membahas studi kasus dari Apple untuk memahami bagaimana etika diterapkan dalam copywriting digital. Apple dikenal sebagai brand global yang sangat menjaga kepercayaan penggunanya. Dalam setiap komunikasi, Apple selalu menekankan manfaat nyata dari produk mereka, tanpa klaim yang berlebihan atau menyesatkan. Copywriting Apple fokus pada kejelasan, kesederhanaan, dan kejujuran. Mereka tidak menjanjikan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, terutama dalam isu sensitif seperti privasi dan keamanan data pengguna. Alih-alih menggunakan bahasa bombastis, Apple memilih menjelaskan fungsi produk secara lugas dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini membuat pesan terasa kredibel dan profesional. Pelajaran penting dari Apple adalah bahwa etika dalam copywriting membangun kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan inilah yang membuat brand tetap dihormati dan loyalitas pelanggan terus terjaga. Berikutnya, kita melihat contoh kasus Green Glow Skincare yang menunjukkan dampak copywriting tidak etis dan bagaimana perbaikannya. Pada awalnya, Green Glow menggunakan klaim bombastis seperti 100% bebas risiko dalam materi promosinya. Klaim ini menciptakan ekspektasi tinggi, namun tidak sepenuhnya terpenuhi oleh produk. Akibatnya, reputasi brand menurun dan kepercayaan pelanggan terganggu. Di dunia digital, kekecewaan pelanggan mudah menyebar dan berdampak luas. Green Glow kemudian melakukan perubahan strategi. Mereka beralih ke copywriting yang lebih jujur, transparan, dan edukatif. Klaim produk disertai penjelasan yang jelas, testimoni asli, serta disclaimer yang realistis. Hasilnya, kepercayaan audiens kembali meningkat, engagement membaik, dan brand menjadi lebih tahan terhadap krisis reputasi. Mari kita cari contoh studi kasus lain yang terkait. Kita mulai dengan raksasa e-commerce, Shopee. Jika Anda sering merasa gatal untuk belanja saat tanggal kembar seperti 11 November atau 12 Desember, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari copywriting yang memanfaatkan psikologi fear of missing out atau FOMO. Shopee sangat mahir menggunakan kata-kata yang menciptakan urgensi. Penggunaan diksi seperti flash sale terbatas, voucher habis dalam 5 menit, atau gratis ongkir hanya hari ini dirancang untuk memicu adrenalin pembeli. Namun, yang menarik adalah cara mereka membungkusnya dengan nada yang ceria dan penuh energi. Pelajaran penting dari Shopee adalah copywriting digital harus bisa menciptakan momentum. Namun, sebagai catatan etika, urgensi ini harus nyata. Jika Anda menulis hanya hari ini, padahal promo tersedia setiap hari, Anda sedang mempertaruhkan kepercayaan jangka panjang audiens demi keuntungan sesaat. Selanjutnya, kita belajar dari Spotify, khususnya melalui kampanye tahunan mereka, Spotify Wrapped. Spotify membuktikan bahwa data bisa diubah menjadi narasi yang sangat personal dan emosional. Alih-alih hanya mengirimkan email kaku berisi statistik, Spotify menggunakan copywriting yang seolah-olah mereka adalah sahabat karib yang tahu rahasia terdalam Anda. Kalimat seperti, "Kamu mendengarkan lagu galau ini sebanyak 500 kali, apa kamu baik-baik saja?" menciptakan koneksi personal yang sangat kuat. Di sini kita belajar tentang hyper-personalization. Dalam dunia digital, semakin Anda merasa dikenali oleh sebuah brand, semakin tinggi loyalitas Anda. Spotify mengajarkan kita bahwa angka-angka dingin bisa menjadi hangat jika dibalut dengan narasi yang tepat. Namun, ingatlah etika privasi. Gunakan data untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, bukan untuk membuat mereka merasa dimata-matai. Berbicara tentang etika yang ada di halaman 40-41, kita harus menengok Patagonia. Brand perlengkapan luar ruangan ini pernah membuat gempar dengan iklan berjudul "Don't buy this jacket" atau "Jangan beli jaket ini". Mengapa sebuah brand justru menyuruh orang untuk tidak membeli produknya?
Inilah yang disebut ethical copywriting pada level tertinggi. Mereka menjelaskan dampak lingkungan dari produksi satu jaket dan mengajak konsumen untuk memperbaiki jaket lama mereka saja. Hasilnya justru tak terduga, penjualan mereka malah meningkat karena konsumen sangat menghargai kejujuran dan integritas brand tersebut. Patagonia mengajarkan bahwa terkadang cara terbaik untuk menjual adalah dengan menunjukkan bahwa Anda peduli pada hal yang lebih besar daripada sekadar profit. Kejujuran radikal adalah magnet bagi audiens yang cerdas.